Cuman kan kalau secara kita butuh nih tahun ini gitu, ya kita dalam posisi rugi naruh di emas berarti. Ya, mungkin kedepannya ini belum 2 tahun harga emas mungkin udah 2 kali lipatnya. Mau jatuhin, bayang nggak? Mau jatuhin Bitcoin, kita harus jatuhin dolar dulu. Ya orang awam kayak gue begini kan mengetahuinya emas ada fisiknya. Sedangkan Bitcoin gue bingung mau lihat apaan. Tapi ya tergiur dengan nominalnya. Kalau sama pengguna lu punya Bitcoin, lu punya Bitcoin, Iya. tahu ini ya udah Bitcoin aja. Maksimum. Makan siang sambil ngobrol. Kaungi bro. Luar biasa. Ketemu lagi jumpa lagi bersama kami. Kamu sambil makan. Maka. Apa kabar? Pemirsa tanah air, bangsa tanah dan sebangsa air. Di mana sebangsa tanah, Pak? Bangsa Bangsa tanah. sebangsa tanah. Kayak seonggok tanah. Seonggok. Dan sebangsa air, bangsa air nih. Ya, semacam air. Bangsa air, makhluk ikan-ikan. Ikan-ikanan. Ikan-ikanan macam-macam. Bangsa tanah, cacing, lipan, dan juga lagi. Ya, lipan masuknya ke air apa bukan ya? Lipan tanah. Tanah. Terus kalau digorong-gorong. Beli. Sering beli gua kalau serangga. Gimana, ada berita apa nih, Pak? Apa itu berita? Berita gua belum ngikutin lagi. Cuman highlight aja. Terakhir pemakzulan. Oh, kemarin udah ya? Kemarin, Cuman kita nggak berani bahas. Nggak berani bahas. Boleh bahas lah. Ya. Berarti yang sini adalah berita hari ini. Tadi pagi ngeliat toko emas ngantri lagi. Wah, nanti lagi ya? Naik lagi soalnya. Belum tahu, cuman bukan di Antam sih, apa tulisannya tuh butik emas apa gimana gitu. Wah, itu ramai banget itu. Pasti mau beli emas lagi deh. Panic buyer. Iya. Tapi sebenarnya masyarakat kita tahu nggak sih, Pak? Apa? Tahu apa, Pak? Si panic buyer ini hanya beli karena beli aja gitu apa gimana? Ya, belum tahu ya, Pak. Kalau gua sendiri sebagai masyarakat, gua kalau ada duit juga bisa ke situ sih, Pak. Panik-panikan beli emas. Kan Kondisinya emas yang sekarang itu kayak cepat banget naiknya. Kita juga paniknya karena ntar nggak bisa kebeli lagi nih. Sekarang aja naiknya udah tap. Ini kan gue panik-panikannya beli hari ini gitu, Pak. Kalau nggak ada duit. kalau oke, kita bahas nih ya. Dari sisi ekonomi sih, Kenapa deh? secara smart financial yang gue baca gitu kan. Kalau untuk emas ini yang kita bicarakan itu kan masuk ke dalam investasi sebenarnya. Iya. Perbedaan investasi dan tabungan sama-sama nabung, Pak. Tapi kalau tabungan ada taktis nih, bisa sewaktu-waktu kita bisa ambil. Ya. Ya kan? Atau dalam jangka pendek lah, atau kita simpenan lah, Dalam bentuk uang. masih dalam bentuk uang. Nah, investasi nih kayak emas ini masuk ke dalam investasi nih, Pak. Ya. Tapi jangka panjang nih. Jangka panjang. Gitu. Nah, kita nggak bisa ambil dalam waktu pendek kita buat emas. Betul. Tapi dalam jangka panjang dia bagus, harganya naik terus. Betul.
ya kan? Jadi jam jangka pendek kita nggak bisa ambil nih, emas. Nah khawatirnya teman-teman di rumah atau masyarakat Ya. di luar dana dana utama kita itu dialihkan ke sana semua tuh Pak. Jadi nggak punya mereka dana taktis. Itu yang dikhawatirkan gitu. Baiknya kan di 50% mungkin untuk proses kebutuhan sehari-hari lah. Ya, Ya kan dari hasil gaji lah maksudnya gitu ya. Ya. Dari hasil gaji suami dan istri disatukan gitu 50% mungkin buat apa namanya? Kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sehari. 1 bulan. Tuh 30%-nya mungkin untuk ditabung. Tabung. Nah, si investasi ini punya presentasi hanya 20 aja nih Pak gitu. 20%. Nah, kalau mau beli emas dari yang 20% ini nih mungkin gitu. Nah, ya kalau seandainya tadi 30 yang buat pertabungan, 20 buat si investasi digabungkan, wah, ngeri itu kita bisa minus defisit gitu. Bisa ngutang. Iya, kayak misalnya ada sesuatu yang harus urgent Tuh. duit kita udah jadi emas. Udah jadi emas, padahal emas itu nggak bisa diambil dalam jangka pendek gitu. Rugi yang ada kalau jangka pendek. Iya, rugi. Setahun 2 tahun gitu. Tapi kalau untuk pencairan mah cepet-cepet aja kan ya. Cepet kalau dia liquid. Cuman kan kalau secara kita butuh nih tahun ini gitu, ya kita dalam posisi rugi naruh di emas berarti. Iya. Gitu. Nah kita bisa ngebayangin emas itu bagus itu di usia di 5 tahun, 10 tahun gitu. Itu memang dia untuk jangka panjang nih setelah yang gua baca-baca. Iya, berjalan panjang. Nah di lain kalau kita bicara emas dengan trading gitu Pak. Kalau trading ya lu ngambil keuntungan hari ini. Ya. Itu bicara hari ini. Besok trading lagi ya hari ini rugi, untung ruginya cepet tuh. Lu rugi bisa, untung bisa gitu. Ya, anggapannya trading ya kayak orang lagi jualan aja kan. Kayak misalnya jualan mie ayam lah. Atau sesuatu produk yang cepat basi. Berarti kan kita harus jor-joran di hari itu juga ya. Takutnya kalau emang kita entar-entarin besok lagi produknya basi, rugi. Itu juga trading ya. Yang untung hari ini ya ini yang kita dapat, atau hari ini rugi, kita lagi rugi hari ini. Gitu ya. Intinya emas ini mau kita dalam bentuk apa nih? Emang dalam bentuk fisik atau dalam bentuk trading? Kurang lebih kan gitu tuh. Nah kalau fisik kayak Antam lah, Mas Antam ya itu udah pasti untuk 5-10 tahun. Jangan dipikir dalam tahun ini atau dalam bulan depan kita udah untung gitu, enggak. Nah itu si panic buying itu Khawatirnya ada yang nggak tahu tuh Pak. Itu main beli-beli aja dia pikir 2 bulan lagi udah untung gitu kan. Iya mungkin dia juga terakhir berita yang dia lihat kali Pak. Hari ini emas gini kok berapa, nggak ada setahun emas sudah ada peningkatan lagi. Dia ngebacanya dari situ, dia panic buying karena mungkin kedepannya ini belum 2 tahun harga emas mungkin udah 2 kali lipatnya. Bisa jadi panic buying gitu. Bisa jadi, tapi belum seberapa. Kita beli aja kayak kemarin gue beli itu ruginya udah 450 ribuan. Itu juga. Gue beli waktu itu emas harga 16, ya kan? Gue beli udah di 19 apa 18 kemarin, ya kan? 18 ya kalau nggak gue beli kemarin. Ya kan? Gue udah ada angka di 16, gue udah beli rugi dong. 18. Gue beli di 18, gue beli rugi kan sama penjual. Iya. Beli rugi kalau lo mau jual hari ini. Rugi pasti. Rugi. Nah, hari ini udah di 2 juta.
ya kan? Ya. Di angka 2 juta. Nah, di angka 2 juta ya gue hitung harus belum untung, walaupun emasnya udah di angka yang pembeli gue, angka gue gitu, di 16 saat itu. 2 juta kan berarti gue udah 4.000. Ya. Iya kan? Tapi karena lo beli di orang, Di 18 dapat. baru dapat 200.000. Iya. Nah, belum ada jadi apa-apa gitu. Tapi kalau 5-10 tahun lagi mungkin lumayan. Iya. Investasi yang gimana ya? Yang nggak ada biaya pemeliharaannya ya, bisa dibilang gitu nggak sih Mas? Iya. Kita udah punya ya udah taruh aja disimpan tempat yang benar yang aman. Udah nggak ada biaya pemeliharaan lagi, paling apa gimana nggak ada ya. Good investment lah kalau di emas ya. Kalau itu Tapi tergantung kebutuhan. kripto buat investment juga nggak? Itu susah ditebak tuh Pak. Iya. Masih susah nebaknya gue. Tapi beberapa yang bilang kan oke lah buat 10 tahun mendatang. Angkanya bergerak naik. Tapi kembali lagi ke currency-nya, mata uangnya atau ke tradingnya gitu. Kita mau main. Tradingnya ada juga dia. Ada ya tradingnya kripto ya. Kan kripto salah satu investasi yang baru ya. Kalau dulu pernah tahu NFT, nah itu bebarengan juga Facebook Meta, Pak. Dia bikin dunia virtualnya dia. Jadi di situ ngajak orang-orang untuk investasi di dunia virtualnya dia tuh di Meta. Ya macam kayak dunia seperti biasanya. Jadi nanti ada kompleks segini, tanah luas segini, ya mirip lah kayak dunia nyata. Kita beli tuh tanah di situ, kita invest di situ. Habis itu beli lagi seberapa, terus bangunnya juga butuh biaya lagi. Gue nggak paham ya cara bermainnya, ngebangunnya atau gimana gitu, nggak paham. Cuman di situ dibilang ada yang pernah diwawancara, ini investasi masa depan. Nah, selama belakangan ini yang gue dengar Meta seperti itu kok nggak ada kabarnya lagi gitu, Pak. Hilang. Gue takutnya kripto begitu juga ya. Kripto. Kalau hilang sampai sekarang sih sebenarnya nggak hilang Mas. Rame-ramenya aja hilang kan. Tapi kenyataannya di dunia digital kan dipakai juga footage-nya. Kayak misalnya kita mau ngiklan di YouTube, kan berbayar. Bayarnya lumayan. Naro banner gitu. Ya. Bukan video. Lebih kayak ke situ sih ya NFT-nya kali ya. Tapi kalau emang dia beli tanah gitu itu belum masuk akal gua. Itu juga kayak gimana ya? Dulu kayak di situ yang gue ikutin ambasadornya si Justin Bieber. Dia ada di dunia Meta itu. Nah itu belakangan ini
dunia meta itu kok nggak ada kabarnya lagi. Gue berpikir kasihan mereka yang investasi di situ, mengikuti zaman. Iya. Tapi kalau kayak masang banner itu emang Ya. di YouTube gitu ya, Ya, itu kan memang ada biayanya, kosnya gitu, jadi lumayan. karena juga dari YouTube juga berani begitu kan, karena gue punya banyak penonton di sini, ya nggak? Jadi gue masang Atau- iklan, ada harganya. Atau kita nggak tahu dunia NFT sekarang, coba tekan-tekan nih. Oh, ini bisa Peserta, siapa tahu ada yang bener fokus di situ kan? Gimana ya? Bener. Atau ada yang bisa koreksi nggak dari obrolan gua tadi tentang dunia meta itu? Karena emang terakhir bukan update juga ya, pasti nggak kalau kayak gitu ada berita-berita selentingan lagi gimana gitu. Cuman selama ini yang gua tahu udah nggak ada lagi kabar beritanya. Gue juga nggak tahu tentang hal itu lagi. Iya. Lu bisa dibantu kali. Brother and sister. Nah, nggak ada sistem. Tapi yang kemarin tabrakan tuh Pak, Yang mana? untuk mobil Lamborghini nabrak mobil Suzuki. Gua nggak tahu tuh. Gua. Nggak tahu. Cuman yang Kapan kemarin bener kemarin? minggu ini yang jadi fokus juga di mobil Lamborghini joknya itu tulisannya Bitcoin 100k. Ih. Ya kayak orang-orang flexing itu loh Pak. Di mobil Lamborghini hijaunya ada nggak tahu stiker ya, kayaknya berasa atau stiker nggak tahu, cuman Tulisan gitu. ngasih tahu mungkin mobil gua nih hasil dari Bitcoin kali gitu. Nabrak apaan, Mak? Mobil ini Suzuki kecil, Suzuki apa gitu, espresso apa ya, disudul gitu. Sama si Lamborghini. Iya. Korban jiwa sih nggak ada. Nggak ada korban jiwa. Cuman hancur, mobil Lamborghini hancur, Suzuki ini juga bagian belakangnya rusak. Cuman yang jadi fokus gue di Lamborghini-nya itu ada Bitcoin 100k. Iya. Usaha suksesnya Bitcoin kali ini. Tapi kalau Bitcoin susah Pak untuk di kayak meta model yang lu bilang kayak NFT gitu ya. Bakalan hidup udah berat. Nggak udah jadi community, udah jadi Emang beda Pak? Crypto Bitcoin beda. crypto Bitcoin. Nah, crypto ini kan lebih kayak apanya? Uangnya. Mata uangnya Bitcoin. Atau uang Bitcoin, kriptonya Lebih kayak apa sih namanya? Penyedia lah gitu. Penyedia atau penyelenggara ya untuk mungkin ya pengadaan apa sih penyedia pasar lah gitu. Kalau yang mau jual beli trading Bitcoin atau mau tukar gitu, yang pasarnya lah gitu, atau brokernya lah gitu. Di kripto nih. di situ. Mata uangnya Bitcoin, Ethereum gitu. Ini kalau anggapannya Bitcoin tuh Ethereum mata uang dua-duanya. Tapi kayak misalnya ini Bitcoin mata uangnya Amerika, Ethereum mata uangnya Inggris, Ya. gitu kali ya. Nah itu udah berat lah menjatuhin si Bitcoin kalau kita sering lihat ini ya, sering lihat pasar saham, posisi itu juga di paling atas, di atas emas. Tuh, aneh ya.
di atas sahamnya BBRI, di atas apa lagi? Di atas. Pokoknya dia paling atas. Dalam peringkat-peringkat itu dia adanya nomor 1. Tapi udah beberapa hari kemarin gue lihat turun ke nomor 3, nomor 1 emas. Ya itu kayak gitu Pak. Cuma tetap aja ada di peringkat itu, sedangkan mata uang kayak dolar aja jauh di bawah. Nomor berapa gitu. 10 peringkat pertama lah. Dia di situ aja ya. Bitcoin. Mungkin di 5 doang kali ya. Iya. 5, 4, 3, 2, 1 di situ. Iya, aja. itu. Sedangkan dolar aja di mana tahu? Di 7 kali apa 11. Ya. Nah berarti sekarang kalau katanya mau ngejatuhin, kebayang nggak mau ngejatuhin Bitcoin, kita harus jatuhin dolar dulu. Dolar aja udah di bawah banget itu. Iya. Udah di bawah dari Bitcoin. Kita harus menjatuhin emas dulu nih. Tapi siapa yang mau jatuhin Pak? Nah iya. Iya. Tapi sebelum jatuhin deh. Kan berat berarti udah menjatuhin. Sekarang yang udah yakin sama itu pemilik apa namanya? Orang-orang besar semua yang punya saham di Bitcoin. Nggak saham sih ya. Iya. Padahal ya orang awam kayak gua begini kan mengetahuinya emas ada fisiknya. Sedangkan Bitcoin gua bingung mau lihat apaan. Tapi ya tergiur dengan nominalnya. Itu tuh ngeri. Kita yang orang awam tuh ngeri ke situ emang. Sama. Orang gue juga ngeri juga. Kalau mau main sih mending main yang kecil kali ya, kalau sekarang kayak tradingnya kali ya. Ya. Tapi kalau nuker di situ kayak belum yakin gitu nggak ada fisiknya gitu. Ya. Tapi sama aja sih Pak, sama kayak kita naruh ke bank gitu. Ya. Bedanya apa? Kita naruh duit di cash, kita megang apa nih? Kasih sama dia angka doang di m-banking gitu. Kayak gitu ya. Iya kan? Kita naruh cash di bank dus, naruh angka doang di m-banking. Gimana, sama aja? Sama aja, cuman bedanya kita mudah mengaksesnya itu kan kalau yang dari bank misalnya m-banking kita mau belanja di supermarket, minimarket, QRIS, kita dapat barangnya, AKR nominalnya berkurang. Sama pengguna ya, ya kan? Nah mereka sama pengguna Bitcoin mungkin sudah sama mudah juga Pak. Ya gue tukerin Bitcoin, habis itu gue dapet Bitcoin, yang mau gue jual nih, gue dapat rupiah, dapat dolar deh, tuker lagi falas. Iya. Ya kan ke rupiah, ke money changer. Iya. Atau juga level dia udah beda sama kita. Transaksinya mungkin sama, cuman berupa angka-angka. Iya. Oke, gua mau beli Lamborghini itu, pindahin angka, tapi dalam bentuk Bitcoin. Iya lah. Kalau sama pengguna lu punya Bitcoin, gue punya Bitcoin, tahu ini ya udah Bitcoin aja. Transaksinya udah sama karena Bitcoin. Informasi dari si siapa namanya yang itu? Stephen ya siapa? Yang mana? Stephen Chow. Yang orang itu yang belinya kurir itu tuh. Yang berapa masih muda? Lupa gua. Iya. Dulu yang muda yang kaya itu ya. Kenapa dia? Menurut dia kan. Iya dia juga pemain Bitcoin ya? Apa? Bitcoin apa? 10 tahun lagi lah mungkin kurang lebih dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan mau bakalan jadi apa namanya? Bitcoin jadi alat tukar gitu. Oke sebentar, telepon bos. Oke. Jadi simpulannya apa tadi? Simpulannya adalah buat brother and sister kalau punya duit mungkin akan lebih bijak jika ingin, kalau punya ya, kalau tidak punya ya berusaha mencari dulu. Gitu, jangan langsung investasi, kan nggak mungkin kan buat makan hari ini aja. Misalnya kita udah ngap-ngapan, buru-buru ngomongin investasi, gitu kan. Kebutuhan yang apa Pak namanya? Primer, tersier, sekunder. Primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primernya dulu diutamakan. Iya, utamakan lah. Semuanya udah aman,
kebutuhan refreshingnya dulu lah, ya. Iya. Udah kelihatan refreshing nih. Yang penting mah refreshing. Jadi kalau sudah bicara investasi adalah pembicaraan awal keuangan sehat yang kita bicarakan, berarti keuangan udah sehat nih. Betul. Gitu. Keuangan udah sehat, baru kita bisa bagi 50% mungkin buat tadi Pak, apa namanya? Kebutuhan primer satu lah, bulan. pokok. Kebutuhan pokok. 30%-nya kalau bisa nabung, kalau bisa. Baru kita bicara investasi 20%. Adem gitu anggapannya. Nah, mungkin baiknya 50-30-20 untuk pembagiannya lah ya gitu. Iya. Kurang lebih itu pemirsa, jangan panik bayar karena emas ini main beli-beli aja tetap pakai duit primer, duit pokok harian. Waduh. Iya. Atau besok ada keperluan mendadak, ada sesuatu hal yang harus dikeluarkan juga hari itu juga duit, wah keder. bahkan loh. Keder bingung ininya. Nah kalau udah punya duit adem, tinggal pilih deh investasi yang cakep apa nih. Model lama enggak, orang-orang tua gitu beli tanah di mana-mana, atau beli kumpulin emas. Nah emas juga pilihannya mau emas batangan, emas perhiasan atau emas apa kan? Atau yang modernnya lagi tuh tadi yang kita bahas apa? Bitcoin ya. Bitcoin. Yang ternyata kayak gimana ya, yang orang awam tuh ngeliatnya Bitcoin kayak nggak ada fisiknya, tapi ternyata dia di peringkat pertama. Bingung nggak? Bingung sih kalau gua yang orang awam bingung. Emas kan kita bisa lihat ada fisiknya emas. Iya benar. Jadi baiknya kita cukupi dulu kebutuhan sehari-hari. Ya, betul. Kalau bisa baru kita bicara tabungan dan investasi. Ya. Kurang lebih seperti itu ya teman. Iya. Yang penting kita maju bersama bareng-bareng, ada masukan kayak tadi nggak tahu ya. Kasih dong masukan. Iya. Yang main di NFT tadi kan. Betul. Saran-saran gimana misalnya? Oke ini gua anak muda, gua punya investasi seperti ini cara gua, ya bolehlah di komentar-komentar atau ya ngobrol bareng sama kita di sini bertiga gitu. Benar. Ya. Yang penting intinya jangan menjadi miskin lah ya. Miskin artinya bukan miskin dalam finansial ya. Dalam segala apapun jangan mau dibilang miskin gitu. Janganlah. Jadi kalau udah dibilang miskin, ntar kita harus hapusin nih dibilang miskin, kita miskin mental, miskin ilmu. Waduh jangan deh. Dalam kata-kata miskin nih harus kita bareng-bareng pecahkan gimana solusinya nih. Gitu. Berantas. Iya. Jadi kalau dibilang orang kaya baru, mending dibilang orang kaya baru daripada miskin kan gitu. Iya. OKB. Orang miskin baru. Orang miskin baru nih. Ya nggak tahu lah gimana negara kita, semoga aja membuat rakyatnya dan semuanya menjadi OKB ya. Jangan jadi menengah ke bawah lagi, makin bawah lagi. Aduh, bahaya. Oke, thank you untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir. Boleh komen, saran, dan subscribe-nya ya. Alright. Thank you semua. Maksidul. Makan siang sambil ngobrol. Ngalor ngidul.